Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, terutama mereka kelas 11 kurikulum 2013 ya. Om akan menerangkan tentang kecepatan reaksi ya. Kalau seperti biasanya kita akan menemukan ya tabel daripada percobaan di mana di situ molaritasnya masing-masing dari zatnya diketahui dan juga laju reaksinya juga diketahui. Itu biasanya ya kita dapatkan bentuk di mana molaritas dari salah satu zat-zat penyusunnya tersebut sama dan yang lainnya tidak. Dan ternyata ini di sini anak-anak ada tidak ada ya, tidak kita temukan bahwa salah satu dari unsur-unsur penyusun reaksi ini ya mereka mempunyai molaritas yang sama. Bagaimana cara menentukan order reaksi untuk bentuk seperti ini anak-anakku sekalian? Seperti kita ketahui bahwasanya V itu ya itu sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B di pangkat Y ya. Kita langsung ngambil dari reaksi pertama ya, dari tabel maksudnya. Dari percobaan reaksi pertama nomor 1 berarti kan kita tinggal masukkan ke sini anak-anak. Berarti V-nya ya, P-nya itu 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 itu sama dengan K, di mana K ini adalah suatu konstanta, suatu tetapan yang akan kita cari nanti di nomor C ya. Di sini kan ditanyakan dulu order reaksi A, order reaksi B, si B dan nilai dan satuan tetapan dari K ya. Nah, anak-anak setelah kalian mengetahui tentang rumus umum dari menentukan laju reaksi suatu persamaan reaksi, kita tinggal memasukkan ya data-data percobaan yang ada dalam tabel ya, di mana nomor 1 ini kecepatan reaksinya 10 pangkat min 2 dan kita bisa masukkan di sini molaritas daripada zat A-nya itu adalah 0,1 ya. 0,1 pangkat X dan begitu pun dengan B-nya 0,2 pangkat Y ya. Dari sini kita bisa mendapatkan ya anak-anak satu persamaan yang kita ambil dari nomor 1 ya. Oke, setelah kita menemui sebuah persamaan ya, oke, kita namain ini persamaan 1 ya. Kita lalu melanjutkan dengan percobaan yang kedua ya, dimana di situ juga terdapat data tentang V-nya yaitu laju reaksinya itu 8 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan ya K-nya ditulis lagi. Oke. Di mana di sini molaritas dari A-nya itu adalah 0,2 dikalikan dipangkatkan X, sedangkan ini adalah 0,4 pangkat Y. Ya. Oke. Nah, kalau seandainya ya, jika seandainya ini itu kita bagi ya antara yang bawah dengan yang atas, atau dengan kata lain di sini persamaan laju reaksi yang nomor 2 dibagi dengan nomor pertama itu berarti ke atas kan. Berarti ini 10 pangkat min 2-nya bisa dicoret, begitupun dengan K-nya bisa dicoret, ya kan? Nah, untuk penyederhanaan bentuk seperti ini ya 0,1 pangkat X dibagi 0,2 pangkat X itu bisa kita satukan ya. Oke, karena ini dari bawah ke atas berarti 0,2 per 0,1 pangkat X. Jadi 8 itu sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat X dikali, karena dari bawah dulu tadi berarti 0,4 dibagi 0,2 pangkat Y ya. Atau bisa kita lebih sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat X dikali ya 0,4 dibagi 0,2 juga sama 2 pangkat Y. Atau dengan kata lain di sini kita akan mendapatkan satu persamaan yang lumayan asik ya angkanya ya, 2 pangkat X plus Y. Kita tahu bahwasanya 8 itu udah 2 pangkat 3, jadi 2X plus Y. Jadi X plus Y itu sama dengan 3. Atau dengan kata lain, reaksi ini termasuk reaksi yang mempunyai ya order reaksi sama dengan 3 ya. Dan bagaimana sekarang cara menentukan order reaksi A ya, setelah kita tahu bahwa pangkat daripada molaritas A dan B-nya itu berjumlah 3 anak-anak. Kita buat lagi hal yang sama
Ya, kita ngambil sekarang 2 dengan 3 ya. Dari 2 dan 3 nanti ya kita akan mendapatkan satu persamaan lagi sehingga ya kita akan mendapatkan nilai X dan Y-nya. Oke. Jadi kita ngambil sekarang nomor 3 dan 2 ya. Nomor 3 terlebih dulu karena di situ supaya lebih mudah ya. Om tadi dibalik ke atas ya, dibalik ke atas ya, sama aja sebetulnya. Ini dibalik ke atas berarti 0,2 per 0,1 per X kali X kan. Jadi di bawah dikatasin. Jadi di sini nomor 3 dulu ditulis ya, di mana V-nya itu adalah 128. Oh, nggak kelihatan anak-anak ya. Oh iya. 128 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan ya mempunyai persamaan A-nya sendiri mempunyai molaritas 0,4 ya pangkat X. Ya, begitupun dengan B-nya. B-nya 1,6 pangkat Y, ya. Dan lalu kita lihat yang nomor 2. Ya, nomor 2 ini dia 8 kali 10 pangkat min 2. Itu sama dengan, kita tulis lagi. Yang ini tuh berarti ya, 0,2X dikali 0,4Y. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau seandainya ini dibagi, ya, dibagi ketentuan yang ketiga dengan ketentuan yang pertama, itu berarti ya kalian tahu 128 dibagi ini bisa dicoret ya, 10 pangkat min 2-nya. Ya. 128 dibagi 8 itu kalau kita perkecil itu menjadi sebentar. Kalau dibagi 2 itu berarti 64 ya. 64 per 4 dibagi lagi masih 32 per 2 ya. Bisa 32 per 2 ya, betul ya. Oke. Nanti dulu, ini dibagi 2 itu berarti sama dengan 64 kan. Ini dibagi 2 menjadi 4, dibagi 2 lagi itu berarti menjadi 32 per 2. 32 per 2 itu sama dengan, kalian lihat 0,4 per 0,2 itu sama aja dengan 2 pangkat X, ya kan? Kalau ini dibagi ini sama dengan 2. Begitupun dengan 1,6 dibagi 0,4 itu ternyata 4 pangkat Y. Ya. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan yang lain di mana ini menginformasikan 32 dibagi 2 itu 16. 16 itu sama dengan 2 pangkat X. Dan kamu tahu bahwa 4 itu 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat 2Y. Ya kan? Dan kamu juga tahu bahwasannya 16 itu 2 pangkat 2 pangkat 4. Jadi 2X ditambah 2Y itu sama dengan 4. Oke, kita bisa masukkan ke sini. Berarti 4 sama dengan X ditambah 2Y. Ya. Dari persamaan ini, katakanlah ini persamaan A, ini persamaan B, ya kita bisa langsung mengeliminasi nilai X sehingga kita mendapatkan Y-nya. Kita masukkan persamaan A, di bawahnya 3 sama dengan X ditambah Y. Ya, kita kurangi 4 dikurangi 3, 1, 2Y dikurangi Y itu sama dengan Y. Jadi Y-nya itu sama dengan 1 anak-anak. Ya. Nah, setelah Y ketahuan 1, anak-anak tinggal memasukkan ke sini Y-nya sama dengan 1, otomatis X-nya sama dengan 2. Nah, begitu anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian paham dan insya Allah murid-murid Om, terutama mereka yang les di Om, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan soal dengan tipe seperti ini. Ya, Om sobek dulu. Kita akan menjawab ketentuan yang C, yang nomor C ya. Oke. Setelah kita mengetahui orde dari masing-masing zat, ya anak-anak sekalian, berarti otomatis kita bisa langsung dong menentukan sekarang V itu sama dengan K kali konsentrasi A yang kita tahu tadi itu pangkat 2 karena X-nya bernilai 2 anak-anak ya. Y-nya 1 tinggal kalian masukkan ke sini. Ya, tinggal kalian masukkan ke sini ya. 1 ditambah Y sama dengan X ditambah 1 sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Dan X ini adalah orde kepunyaan zat A. Berarti A pangkat 2. Di sini B pangkat 1. Nah, inilah dia hasil yang kita temukan. Oke, untuk mengetahui di sini nilai K, kita bisa mengambil dari salah satu ya ketiga percobaan ini dengan memasukkannya ke rumus yang telah kita jumpai sekarang, kita temukan ya. Maksudnya ordenya sudah kita dapatkan ya. Kita masukkan nomor 1. Nomor 1 berarti di sini 10 pangkat min 2 itu sama dengan K, ya kan? Nah, ini kita tahu molar per sekon.
ya kan, satuannya molar per sekon, ms, ya, karena di situ juga ditanyakan satuan dari tetapan K, ya kan? Oke, K, ya kan? K di sini lalu A-nya masukkan juga. Di sini molar per sekon juga, berarti karena di sini ditanyakan juga nilainya, jadi otomatis kita harus menyertakan juga angkanya, ya kan? 0,1 pangkat 2 dikali, awas, nanti ya kita bedakan dulu satu-satu. Sekarang kita akan menentukan nilainya dulu ya, nanti satuannya belakangan ya. Atau bisa saja di sini Om di atasnya, berarti ya molar per sekon ini sama dengan K, karena ini dikuadratkan berarti molar kuadrat per sekon kuadrat ya, kali molar per sekon. Apa sebabnya? Karena B ini pangkatnya 1. Kita masukkan sekarang B di sini 0,2 anak-anak. Ya kan? Nah, jadi otomatis K di sini tuh sama dengan 10 pangkat min 2. 0,1 pangkat 2 itu 10 pangkat min 2 ya. 0,2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Kita bisa coret sehingga K-nya didapatkan di sini sama dengan 10 per 2 atau 5 ya nilainya ya. 1 per 2 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 1/10. Jadi 1/10 kali 2 itu 2 per 10 atau 1 per 5 dibalikin. Ya, 1 dibagi 1 per 5 berarti 5 isinya. Nah, sekarang untuk masalah satuan berarti otomatis kita harus mengeluarkan ini, ya kan? Molar per sekon, dan lalu ini dia langsung ke atas semua, S pangkat 3 ternyata. Ini M pangkat 3, ya kan? Kita coret ini menjadi S kuadrat M kuadrat. Ya, ini coret menjadi M kuadrat. Jadi satuannya adalah sekon kuadrat per molar kuadrat atau S sekon per molar dalam kurung kuadrat. Ya. Baiklah, itu yang bisa Om lakukan untuk kalian. Mudah-mudahan kalian pelajari ya, karena memang untuk kondisi di mana salah satu zat itu mempunyai konsentrasi yang sama itu lebih mudah. Ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa langsung menentukan ordenya dengan 2 kali cara. Ya, beda dengan ini. Jadi kalau ini beberapa kali ya, dibagi yang satu, dibagi yang kedua, sehingga didapatkan kedua persamaan. Dan setelah kita mendapatkan 2 persamaan tersebut, kita bisa mengeliminasi salah satunya sehingga didapatkan nilai ordenya. Baiklah, mudah-mudahan anak gunanya ya. Om tidak banyak bicara dalam hal ini. Mudah-mudahan ini semua bisa dipelajari oleh kalian di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.